Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Latifah Hanum SPD. Materi kita hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Ya anak-anak, ini adalah contoh iklan lowongan pekerjaan. Kalau ada hal seperti ini, bagaimana caranya kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan? Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 1. Menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. 2. Menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain, kepada instansi, kepada pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Setelah hal tersebut terpahami dengan baik, kamu akan mudah menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Di dalam praktiknya, jenis yang sering dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar karena suratnya tidak terlalu panjang. Kita masuk ke unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itulah tadi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Menurut Romadi dan Nustamaji 2010 halaman keempat, surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi, atau inisiatif sendiri. Berikut ini contoh penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi tersebut. Di bawah ini kita lihat contoh penulisan pada bagian alinea pembuka berdasarkan iklan. Contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian tanggal yang isinya menyatakan bahwa jadi kita isi sesuai dengan iklan kapan terbit iklan tersebut. Kemudian di bawahnya lagi contoh yang kedua, dalam harian apa? Misalnya harian waspada, analisa, dan sebagainya. Tanggalnya jangan lupa tanggal berapa surat kabar tersebut diterbitkan. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenaan dengan hal tersebut, maka jadi PT apa yang ada di iklan tersebut
itu yang kita tuliskan. Dia membutuhkan apa, misalnya apakah di bagian marketing, di bagian teknik, teknisi, dan sebagainya. Jadi, kita sesuaikan dengan kualifikasi kita. Ya, contoh penulisan pada bagian alinea pembuka. Yang kedua yaitu sumber informasi dari seseorang. Contoh, menurut informasi dari Bapak, kita sesuaikan dari Bapak apa, Bapak siapa, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan titik-titik sehubungan dengan hal itu. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contohnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor, tanggal tentang penerimaan karyawan PT titik-titik. Maka yang bertanda tangan di bawah ini. Baiklah, kita masuk ke informasi yang berikutnya. Keempat, permohonan instansi pada sekolah. Contoh, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja titik-titik. Yang kelima, inisiatif sendiri. Contoh yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan yang diterima sebagai karyawan pada. Ya, itulah beberapa contoh informasi yang bisa kita gunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita akan ke contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, bisa kita lihat di sini, inilah contoh surat lamaran pekerjaan. Nanti bisa kalian pelajari. Kita lihat ada dianya bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah penjelasan komponen dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Rantau rapat 10 September 2023. Tempat tanggal pembuatan surat ini tidak boleh ditandai dengan titik karena ini bukan kalimat. Kemudian kita masuk ke perihal lamaran. Ya, jadi itu namanya yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, misalnya di dalam surat lamaran pekerjaan kita itu ada lampiran. Ada berapa lampiran? Misalnya ada 4, kita tulis lampiran 4 lembar. Nah, di sini ada perihal. Perihalnya apa? Misalnya perihalnya itu pemberitahuan, kita tulis pemberitahuan. Kalau misalnya perihalnya lamaran, kita tulis perihal lamaran. Kemudian alamat surat yang terhormat, YTH. Tidak lagi menggunakan kepada YTH karena itu menjadi kalimat tersebut bertele-tele, ya. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak dan ibu. Tulisan jalan juga pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Ya, kita masuk ke salam pembuka. Dengan hormat itu merupakan salam pembuka. Kita gunakan tanda baca koma. Kemudian ada saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu merupakan alinea pembuka. Dan kita masuk ke dalam isi. Apa isinya? Isinya contoh misalnya ada kata nama, ada tempat, tanggal lahir. Itu merupakan identitasnya. Ada maksud dan tujuannya. Maksud tujuan kita apa menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, C, menyatakan lampiran. Lampiran contohnya yang dilampirkan itu misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, pas foto. Nah, itu contoh lampiran. Kemudian kita masuk ke penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Kemudian salam penutup, hormat saya.
Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Itulah tadi sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah belajar mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kamu juga sudah mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan sebenarnya tidak sulit. Oleh karena itu, perbanyaklah referensi untuk mempermudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kita lihat tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Gunakan bahasa yang baik dan benar. B. Tulisan rapi dengan bahasa yang jelas. Ditulis secara manual atau ditulis tangan. D. Lengkap data sesuai dengan keperluan. E. Lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Ya, itulah tadi tipsnya mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, anak-anak, itulah tadi mengenai penjelasan menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.